Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang tata letak atau layout pada bab aspek teknis atau operasi. Seperti yang sudah kita ketahui, layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi, sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Nah, dengan adanya layout akan diperoleh berbagai keuntungan. Di antaranya, yang pertama, akan memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, pemakaian ruangan yang efisien. Yang ketiga, akan mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material menjadi lancar. Yang kelima, pengangkutan material dan barang jadi rendah. Yang keenam, kebutuhan persediaan yang rendah. Dan yang terakhir, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Nah, ternyata layout itu dibagi atas 6 jenis. Jadi pada umumnya layout itu dibagi atas 6 jenis. Yang pertama itu ada posisi tetap atau fixed position. Layout jenis ini ditujukan pada proyek yang karena ukuran, bentuk, atau hal-hal lain yang menyebabkan tak mungkin untuk memindahkan produknya. Jadi produk tetap di tempat. Sedangkan peralatan dan tenaga kerja yang mendatangi produk. Contohnya itu ada gedung dan juga pembuatan kapal. Yang kedua, ada orientasi proses atau proses oriented. Nah, layout orientasi proses itu didasarkan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa. Biasanya, layout jenis ini dapat secara bersamaan menangani suatu produk atau jasa yang berbeda. Contohnya itu ada rumah sakit. Nah, di dalam orientasi proses itu ada proses layout atau functional layout. Merupakan jenis layout dengan menempatkan mesin-mesin atau peralatan yang sejenis atau memiliki fungsi yang sama dalam suatu kelompok atau satu ruangan. Contohnya itu ada untuk industri tekstil. Terus semua mesin pemotong itu dikelompokkan dalam satu area, atau semua mesin jahit itu dikelompokkan dalam satu area. Jenis layout ini biasanya untuk usaha job order atau sesuai pesanan. Nah, yang ketiga itu ada tata letak kantor atau office layout. Layout jenis ini berkaitan dengan layout posisi pekerja, peralatan kerja, tempat yang diperuntukkan untuk perpindahan informasi. Jika perpindahan informasi semuanya diselesaikan dengan telepon atau alat telekomunikasi, masalah layout akan sangat mudah. Jika perpindahan orang dan dokumen dilakukan secara alamiah, layout perlu dipertimbangkan dengan matang. Selanjutnya yang keempat ada tata letak pedagang eceran atau pelayanan atau retail and service layout. Ini merupakan layout yang berkenaan dengan pengaturan dan lokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang agar lebih banyak barang yang dapat dipajang sehingga lebih besar penjualannya. Yang kelima ada tata letak gudang atau warehouse layout. Layout ini lebih ditujukan pada efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruangan gudang. Jadi, tujuan dari layout ini adalah untuk memperoleh optimum trade-off antara biaya penanganan dan ruang gudang. Yang terakhir atau yang keenam ada tata letak produk atau product layout. Layout jenis ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang dan berlanjut atau continue. Biasanya layout ini cocok apabila proses produksinya telah distandarisasikan serta diproduksi dalam jumlah yang besar. Setiap produk akan melewati tahapan operasi yang sama dari awal sampai akhir. Contohnya perakitan mobil. Untuk memperoleh layout perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Nah, dengan mengetahui tentang pekerja, mesin, dan peralatan yang dibutuhkan, maka kita dapat menentukan layout dan penyediaan tempat atau ruangan untuk setiap komponen tersebut. Yang kedua, peralatan untuk menangani material atau bahan. Alat yang digunakan juga sangat tergantung pada jenis material atau bahan yang dipakai. Misalkan, derek atau kereta otomatis untuk memindahkan bahan. Yang ketiga, ada lingkungan dan estetika. Keleluasaan dan kenyamanan tempat kerja juga mendasari keputusan tentang layout, seperti jendela dan sirkulasi ruang udara.
Yang keempat ada arus informasi. Pertimbangan tentang cara terbaik untuk memindahkan informasi atau melakukan komunikasi perlu juga dibuat. Yang terakhir atau yang kelima ada biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Pertimbangan di sini lebih ditekankan pada tingkat kesulitan pemindahan alat dan bahan. Baik, selanjutnya yaitu pemilihan teknologi. Jadi yang menjadi pertimbangan di sini adalah seberapapun jauh derajat mekanisasinya yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan teknologi antara lain yaitu yang pertama ketetapan teknologi dengan bahan bakunya. Kemudian kedua yaitu keberhasilan teknologi di tempat lain. Nah, jadi maksudnya di sini kita harus meriset dulu keberhasilan teknologi tersebut di tempat-tempat lain. Apakah teknologi seperti itu bagus di tempat lain? Nah, nanti bisa kita kopas seperti itu. Kemudian ketiga pertimbangan teknologi lanjutan yaitu pertimbangan teknologi penunjangnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Nah, kemudian kelima kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Kemudian yang keenam pertimbangan pemerintahan dalam hal tenaga kerja. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 7 yaitu pertimbangan lainnya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan selanjutnya yang itu menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, di sini EOQ sendiri merupakan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pemesanan dengan biaya yang paling rendah. Artinya, setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Hal yang berkaitan dengan EOQ ini sangat perlu untuk diperhatikan, semisal seperti masalah klasifikasi biaya. Pentingnya klasifikasi biaya ini akan memudahkan kita dalam melakukan analisis, sehingga hasil yang akan diperoleh dapat diakui kebenarannya. Dan di sini juga kita membahas secara umum klasifikasi biaya yang akan dilakukan itu ada 3. Yang pertama yaitu biaya angkut atau penyimpanan atau carrying cost, dan yang kedua adalah biaya pemesanan atau ordering cost, dan yang ketiga adalah biaya total atau total cost. Dan kemudian formula atau metode untuk menghitung atau mencari EOQ dapat dilakukan sesuai keadaan ya. Di sini kita akan membahas ada 2 metode, yaitu yang pertama menghitung EOQ dengan kebutuhan tetap, dan yang kedua untuk menghitung EOQ dengan kapasitas lebih. Dan di situ sudah dijelaskan juga beberapa contoh atau rumus. Yang pertama yaitu EOQ dengan kebutuhan tetap, dan di situ tertulis rumusnya juga. Rumus EOQ dengan kebutuhan tetap seperti Q sama dengan akar dari 2 kali D kali OC per CC, dan disitu juga tertulis di mana D itu berarti demand, Q berarti quantity, terus D per Q berarti jumlah pemesanan selama setahun, Q per 2 berarti sama dengan rata-rata persediaan, OC sama dengan ordering cost atau biaya pemesanan, dan CC sama dengan carrying cost atau biaya penyimpanan. Dan di situ juga tertulis rumus yang kedua yaitu kasus EOQ dengan kapasitas lebih. Nah, di sini maksud kasus EOQ dengan kapasitas lebih yaitu metode atau rumus ini digunakan untuk menentukan berapa biaya yang paling ekonomis untuk setiap kali pesan, serta tidak akan terjadi keterlambatan seperti masa lalu. Dan di situ rumusnya tertulis QO sama dengan akar dari 2 kali D kali P per dalam kurung P min D, P dikurangi D tutup kurung dikali
OC/CC. Nah, kemudian selanjutnya yaitu safety stock. Stok merupakan persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Nah, dimaksudkan di sini yaitu kita berjaga-jaga menyediakan bahan baku lebih dari yang akan dikerjakan, atau bahan baku yang akan diolah itu kita tambahin bahan bakunya untuk berjaga-jaga. Safety stock sangat diperlukan guna mengantisipasi membludaknya permintaan akibat dari permintaan yang tidak terduga ataupun penambahan pesanan dari suatu barang. Nah, kemudian terdapat beberapa faktor penentu dalam menghitung besarnya safety stock, antara lain yaitu pertama, penggunaan bahan baku rata-rata. Nah, maksudnya di sini yaitu kita menggunakan bahan baku itu seminimum mungkin agar tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak. Kemudian yang kedua ada faktor waktu. Maksudnya di sini dari bahan-bahan baku yang kita perlukan itu apakah bahan baku itu mudah rusak ataupun bisa basi ataupun mudah rusak termakan waktu, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu biaya yang digunakan. Maksudnya di sini kita bisa menekan biaya sampai seberapa untuk menggunakan bahan baku tersebut untuk menghasilkan produk. Nah, kemudian di samping faktor penentu di atas yang saya sebutkan tadi, dalam penentukan safety stock diperlukan standar kuantitas yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama yaitu persediaan minimum, kemudian dua, besarnya pesanan standar, kemudian yang ketiga persediaan maksimum, keempat tingkat pemesanan kembali, dan yang terakhir yang kelima yaitu administrasi persediaan. Dan poin terakhir di sini kita akan membahas tentang reorder point atau ROP. Nah, ROP sendiri merupakan waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan perusahaan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini penting dilakukan supaya jangan sampai terjadi kekurangan bahan pada saat dibutuhkan. Jumlah pemesanan kembali itu dihitung dengan probabilitas atau kemungkinan terjadinya kekurangan stok dan dihitung selama tenggang waktu. Di sini terdapat banyak mode reorder point yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, kita akan membahas satu rumus reorder point, yaitu jumlah permintaan maupun masa tenggang waktu konstan, constant demand rate, constant lead time. Nah, rumusnya yang digunakan sebagai berikut. Di situ tertulis ROP sama dengan D yang diharapkan ditambah SS selama tenggang waktu atau lead time. Nah, sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan tentang aspek teknis atau operasi. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pembaca ya. Dari kami ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.